nggak sedikit juga yang bilang kayak mama monster gitu. Wah, apa itu? Mamahnya kok terlalu berambisius, anak kecil udah dimasukin sekolah. Kita sebagai orang tua tuh kayak ini juga ya jadi ragu-ragu juga, aduh ini bener atau enggak. Gimana sih Mami pertama kali masuk ke acara, terus tanggapannya orang-orang tuh gimana? Terutama suami dulu. Kalau dari suami itu justru setelah info session, setelah introduction session itu suami yang iya, suami yang mendukung. Iya. Siapa manggilnya? Sapimu. Oh, sapimu. Oke, lalu Justru suami yang mendukung setelah introduction session. arigato gozaimasu. Iya. Katanya nggak ada ruginya. Awalnya sih berangkat dari situ ya, nggak ada ruginya kita masukin anak kita ke sekolah gitu. Kalau saya sebagai ibu justru itu jadi titik balik. Karena saya sudah merasakan ada rasa jenuh, ada rasa capek, kemudian nggak tahu harus gimana sih sebenarnya gitu kan. Tapi justru dari Sanggar Aksara ini saya belajar gimana sih caranya ngelihat tumbuh kembang anak, gimana sih kita intervensi sesuai kebutuhan dia, apa sih sebenarnya yang dibutuhkan anak. Dan satu kata kunci yang selalu saya ingat, dari Aksara ini sih, dari Sanggar Aksara ini itu anak itu haknya bermain gitu. Jadi ya itu yang selalu saya pegang, dan jujur saya ngurusin anak ini jadi lebih santai, lebih rileks juga gitu. Gimana tanggapan keluarga besar terutama grandpa, grandmanya Raya, terus saudara-saudaranya Raya? Gimana awalnya? Tentunya keluarga besar terutama eyang-eyangnya, ya nggak cuma terbatas eyang-eyangnya sih, keluarga besar, ada tetangga juga. Begitu tahu Raya sekian bulan masuk sekolah itu ngapain gitu, terus mending ditabung aja buat SD gitu, atau mending anak itu main di rumah aja kayak semacam itu. Tapi ya itu tugas kita juga sebagai orang tua untuk menjalankan prinsip yang kami yakini, bagaimana kita itu membuka pikiran orang-orang di sekitar kita juga. Oh iya, mama di situ. Terus nggak sedikit juga yang bilang kayak mama monster gitu. Wah, apa itu? Mamahnya kok terlalu berambisius, anak kecil udah dimasukin sekolah gitu. Apa nggak kasihan, apa nggak stres, apa nggak, wah banyak denger omongan yang ini itu gitu lah, yang kadang itu bikin perasaan kita sebagai orang tua tuh kayak ini juga ya jadi ragu-ragu juga, aduh ini bener atau enggak. Tapi justru di situ tuh saya ambil sebagai learning opportunity, karena kita bisa mengedukasi orang-orang di sekitar kita juga, dan kita juga sebagai orang tua kan bisa belajar juga yang sebenarnya itu yang seperti apa. Yang saya alami sih dia seneng-seneng aja, justru saya melihat banyak perubahan positif yang Raya alami, yang saya alami juga sebagai mamahnya gitu. Membuka wawasan orang-orang baru, kemudian kita juga bisa jadi cari teman belajar gitu sama-sama sebagai orang tua gitu. Ya buat teman-teman mamah di sana dan juga papa, kalau memang yakin sama apa yang terbaik untuk anaknya, ya supaya maju terus, supaya nggak menyerah, memperjuangkan apa yang terbaik buat anaknya, karena kan memang jadi tugas kita juga untuk meyakinkan lingkungan sekitar kita kalau memang anak itu kodratnya bermain, memang anak itu dia belajarnya caranya ya bermain. Bermain seperti apa sih? Nah itu yang harus dicari tahu sama mamah-mamah dan papa-papa di sini. Kemudian kita jadi orang tua itu kan nggak ada ini ya, kita jadi orang tua itu kan nggak ada istirahatnya, istilahnya nggak ada cutinya. Jadi kita yang namanya orang tua itu kan mau anaknya seperti apa itu kan tetap
pasti tetap anak kita. Tugas kita ya tetap Betul. memprovide dia dengan apa yang memang terbaik untuk dia gitu. Kita jadi orang tua harus mau belajar apa yang terbaik untuk anak kita, jadi kita juga nggak salah arah gitulah. Benar. Sampai kapanpun kita yang bertanggung jawab membesarkan anak kita untuk jadi pribadi yang terbaik. Ya kalau bisa ya lebih baik dan harus lebih baik sih dari kedua orang tuanya gitu. Oke.